Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Baca Alur. Pada video kali ini kami mau mengulas alur cerita dari film The Lunchbox. Film ini merupakan film yang dirilis pada tahun 2013 dan diproduksi oleh Dharma Production serta disutradarai oleh Rites Batra. Film ini mengisahkan seorang istri muda yang tidak terlalu diperhatikan oleh suaminya dan akhirnya ia menjalin hubungan tersembunyi dengan seorang pegawai kantor asuransi. Oke, langsung saja kami bacakan alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Ila. Ia sedang memakaikan sepatu kepada anaknya yang mau berangkat sekolah. Setelah itu, Ila segera membuatkan bekal makanan untuk suaminya yang bekerja di sebuah kantor. Dalam membuat bekal makanan itu, Ila sedikit dibantu oleh bibi tetangganya yang tinggal di perumahan lantai 2. Dalam proses pengirimannya, Ila menggunakan jasa kurir lokal untuk mengantarkan makanannya itu. Namun, kurir itu mengantarkan ke alamat yang salah. Kurir itu malah mengantarkan bekal makanan itu ke sebuah kantor pajak. Kebetulan pada waktu itu di kantor itu seorang staf kantor bagian akuntan yang telah bekerja selama 35 tahun yang bernama Sajan Fernandes diperkenalkan dengan seorang calon karyawan baru yang bernama Aslam Saik. Saik diharapkan oleh pemimpin kantor itu untuk menggantikan Fernandes ketika Fernandes akan dimutasi ke cabang kantor yang lain. Saik segera meminta diajari Fernandes untuk melakukan job desk-nya sebagai akuntan. Namun Fernandes menyuruh Saik untuk menunggunya setelah selesai makan siang. Dan jam makan siang pun telah tiba. Semua staf di kantor itu segera mendapatkan makanan dari kantin. Namun bekal yang dibuat Ila untuk suaminya malah diterima oleh Fernandes. Saat Fernandes membuka kotak makanan itu, ia langsung kaget karena kotak makanannya berisi masakan yang begitu sangat lezat. Fernandes tentu langsung menghabiskan semua makanan itu. Fernandes langsung berterima kasih kepada karyawan kantin di kantornya karena telah membuatkan makanan yang enak. Karyawan kantin itu hanya bisa terheran-heran karena baru kali ini masakannya dipuji sangat lezat. Setelah itu, Fernandes segera pulang ke rumah. Di malam harinya, Fernandes bersantai sambil melihat suasana keluarga cemara tetangga. Tampak Fernandes sepertinya juga menginginkan sebuah keluarga yang harmonis juga. Sementara itu, saat kotak makan itu telah dikembalikan ke Ila, Ila sedang masakannya dimakan habis. Lalu ia menceritakannya kepada bibinya. Tak lama kemudian, suami Ila telah pulang ke rumah sehabis bekerja. Ia langsung menanyakan mengenai masakannya kepada suaminya. Sayur kolnya sangat enak, ucap suami Ila. Mendengar hal itu, Ila jadi langsung mengerenyitkan dahinya karena ia merasa tidak memasak sayur kol. Kini Ila baru menyadari bahwa masakannya telah diterima oleh orang lain. Keesokan harinya, Saik segera ingin berlatih kepada Fernandes mengenai job desk-nya. Sekali lagi Fernandes menyuruh Saik untuk menunggu sehabis makan siang. Saik pun jadi sedikit kecewa. Saat Fernandes membuka kotak makan siangnya, ia kembali mendapatkan masakan Ila. Kali ini Ila memasukkan sebuah selembar kertas ke dalam kotak makanan itu. Kertas itu bertuliskan ucapan terima kasih dari Ila karena telah mau menghabiskan masakannya yang selama ini kurang diminati oleh suaminya sendiri. Melihat tulisan itu, Fernandes segera melahap masakan itu sampai habis kemudian membalas tulisan Ila. Fernandes membalas surat itu dengan kalimat bahwa masakan Ila di hari itu terlalu asin. Ila kembali menceritakan hal itu kepada bibinya. Mendengar surat balasan itu yang berisikan tanpa ucapan terima kasih, Ila disuruh bibinya untuk membalasnya dengan masakan yang diberi banyak cabai. Keesokan harinya, saya sudah semakin tidak sabar untuk segera ingin diajari Fernandes mengenai job desk-nya di kantor itu. Saik mencoba berbasa-basi kepada Fernandes dengan memuji bekal makanan Fernandes yang ia kira hasil masakan istrinya begitu tercium sangat lezat. Lalu Fernandes menuturkan bahwa istrinya telah lama sudah meninggal dunia. Tak lama kemudian makan siang telah tiba. Fernandes segera membuka bekal kotak makannya. Saat ia mulai memakannya, ia dibuat kaget dengan rasa masakan yang begitu cukup pedas. Setelah itu Fernandes segera menulis pesan untuk Ila yang ia masukkan ke dalam kotak makan. Tentu Fernandes menuliskan bahwa masakan Ila di hari itu terlalu pedas.
Untungnya Fernandes dapat menghilangkan rasa pedas di mulutnya itu dengan 2 buah pisang. Ila cukup tertawa geli membaca pesan Fernandes itu. Ila jadi mulai nyaman dengan tulisan Fernandes. Keesokan harinya, Ila mulai berani menuliskan curhatan hidupnya. Ila mulai menuliskan kesehariannya di mana setiap pagi suaminya jarang memperhatikannya dan langsung selalu bergegas pergi bekerja ke kantor. Sementara anak tunggalnya juga langsung bergegas berangkat ke sekolah. Sehari-hari ia ditemani seorang bibi yang tinggal di atas tingkat apartemen rumahnya. Fernandes menuliskan bahwa ia menyuruh Ila untuk lebih memaklumi kondisi suaminya yang sibuk bekerja mencari nafkah karena di zaman sekarang semua orang menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Untuk menunjang dalam mempererat hubungan dengan suaminya, Fernandes memberi masukan ide untuk membuat anak lagi. Ila cukup setuju dengan ide Fernandes itu. Dan di malam harinya, Ila memakai baju pasutri kemudian membujuk suaminya untuk membuat adik bagi anak tunggalnya. Namun ajakan Ila itu tidak diindahkan oleh suaminya. Suami Ila menuturkan bahwa memiliki 1 anak sudah cukup mengingat saat ini apa-apa serba mahal. Keesokan paginya saat Fernandes mau berangkat bekerja, ia terjebak di kemacetan jalan lalu lintas. Seorang sopir menceritakan bahwa tadi malam ada seorang ibu dengan anaknya telah menjatuhkan diri dari salah satu gedung. Mendengar hal itu, Fernandes jadi langsung khawatir mengenai tindakan Ila. Lalu saat di dalam kantor, Fernandes langsung merasa lega mengetahui ia masih menerima kiriman kotak makanan seperti biasanya. Lalu di kotak makan itu Ila menuliskan curhatannya kembali. Ketika Fernandes akan mau membaca tulisan Ila itu, Saik datang untuk segera ingin diajari mengenai job desk-nya oleh Fernandes karena sudah beberapa hari dirinya dibiarkan saja. Namun Fernandes menyuruh Saik untuk menunggu dirinya selesai makan siang lagi. Saik merasa dirinya tidak terlalu dibutuhkan, kemudian ia pergi sembari menuturkan bahwa dirinya merupakan seorang yatim. Walau begitu, ia telah mencoba untuk mempelajari mengenai job desk-nya sendirian. Mendengar hal itu, Fernandes jadi agak merasa iba, kemudian segera memanggil Saik untuk kembali. Fernandes segera memberikan sedikit tugas kecil kepada Saik. Mendengar perintah itu, Saik sangat senang karena akhirnya ia bisa menjalani training kerja. Setelah itu, Fernandes kembali melanjutkan membaca tulisan Ila. Ila menceritakan bahwa ia telah mendengar berita melalui radio bahwa kejadian seorang yang bunuh diri dengan membawa anaknya tadi malam ternyata adalah saudaranya. Setelah mendengar berita itu, Ila jadi merasa sangat sedih. Ia merasa telah kehilangan seseorang yang berarti dalam hidupnya. Untuk itu, ia sedang berniat untuk menyusul saudaranya di akhirat itu. Membaca tulisan itu, Fernandes langsung membalas tulisan Ila untuk ikut bersimpati mengenai hal yang telah menimpa saudaranya dan juga dirinya. Fernandes mengingatkan Ila untuk sebaiknya tidak terlalu gegabah. Lalu Fernandes menceritakan salah satu kejadian di hidupnya yang cukup konyol ketika ia sedang berangkat bekerja menaiki kereta api. Ketika kereta api itu penuh sesak oleh banyak penumpang, seorang ibu paruh baya telah tak sengaja menyenggol kelamin milik Fernandes. Membaca kisah absurd itu, Ila jadi cukup terhibur dan sedikit bisa melepaskan sedikit penat yang ada di pikirannya. Sementara itu, ketika Fernandes mau pulang menaiki kereta api, Saik memergokinya. Saik jadi semakin dekat dengan Fernandes. Saik mencoba ikut pulang bersama Fernandes walau beda arah jalan. Saat di dalam kereta api itu, Saik memotong beberapa sayuran untuk masak di rumah nanti, sembari menceritakan bahwa ia sebelumnya pernah kerja di Dubai dan Arab Saudi sebagai koki. Saik mencoba untuk mengajak Fernandes untuk sekali-kali ikut makan di rumahnya. Saik akan membuat masakan pasanda yang merupakan makanan yang terbuat dari kambing. Namun Fernandes berucap mungkin lain kali saja. Keesokan harinya di dalam kotak makan, Ila menceritakan bahwa suaminya kemarin pulang ke rumah ketika sudah larut malam. Lalu untuk menu hari ini, Ila membuat masakan dari buah apel yang ia dapatkan resepnya dari neneknya ketika masih hidup dulu. Dan tak lama kemudian, Saik berbekal 2 buah pisang ikut makan bersama Fernandes. Fernandes menawari Saik untuk merasakan juga bekal makanannya. Ketika baru merasakan 1 gigitan, Saik langsung terkagum dengan lezatnya masakan itu. Setiap orang bisa memasak, namun untuk masakan ini pasti ada sihirnya, ucap Saik. Lalu Fernandes segera membalas surat Ila kembali. Fernandes menuturkan resep masakan apel dari nenek Ila begitu sangat lezat, melebihi lezatnya masakan favoritnya yakni terong.
Lalu Fernandes menceritakan bahwa kemarin malam ia baru saja memutar film komedi kesukaan mendiang istrinya dulu. Istrinya dulu begitu menyukai film itu sampai menertawakan lawakan yang sama setiap hari. Namun pada waktu itu Fernandes tak begitu memperhatikannya karena ia hanya bersantai sambil merokok di luar rumah. Kini Fernandes merasa sangat menyesal jika mengingat kejadian dulu itu. Keesokan harinya Syekh kembali ikut makan bersama Fernandes. Kali ini ia membawa pisang dan apel. Lalu Fernandes menawarkan bekalnya lagi kepada Syekh. Lalu secara tak sengaja Syekh menyentuh kertas di kotak makan itu. Fernandes segera mengambil kertas itu dari Syekh. Syekh hanya tertawa kecil. Syekh menuturkan bahwa di zaman ini banyak orang telah menggunakan email daripada selembar kertas. Lalu Fernandes kembali membaca isi tulisan Ila lagi. Ila menuliskan bahwa ibunya dulu lebih menyukai siaran lama di televisi. Lalu Ila memperingatkan mengenai kesehatan Fernandes. Ila menyuruh Fernandes untuk berhenti merokok karena ayahnya yang merupakan pecandu rokok kini mengidap penyakit kanker paru-paru. Setiap kali paru-parunya sakit, ia segera merokok lagi untuk menghilangkan rasa sakitnya. Membaca peringatan itu, Fernandes jadi mulai berpikir untuk berhenti dari kebiasaannya merokok setiap hari. Keesokan harinya ketika Ila sedang mencuci baju, ia menemukan suatu kejanggalan. Ia mencium bau parfum wanita di baju suaminya. Tidak ingin bernegatif thinking terhadap suaminya, Ila mengajak anaknya untuk menjenguk keadaan kedua orang tuanya. Tampak di sana ibunya yang sudah agak kelelahan mengurus suaminya yang masih berbaring sakit kanker paru-paru. Ila mencoba menawarkan bantuan. Walau awalnya ibunya menolak bantuannya, akhirnya ibu Ila mau menerima bantuannya. Ibu Ila berhutang beberapa uang kepada Ila. Ila akan mengusahakan dengan meminjam uang kepada suaminya. Setelah itu, Ila segera balik pulang ke rumah. Ila kembali membaca surat balasan dari Fernandes. Fernandes menceritakan bahwa kemarin saat ia jalan-jalan ke stasiun bersama Syekh, ia mendapati seorang pelukis yang melukis banyak gambar. Gambar-gambar yang dihasilkan itu sama semua. Namun jika dilihat lebih dekat akan tampak beda karena berdasarkan pemandangan apa yang dilihat oleh pelukis. Fernandes membeli satu lukisan itu yang ia anggap ada gambar dirinya di lukisan itu. Setelah itu ia segera pulang kembali ke rumah. Saat dalam perjalanan Fernandes melihat sekolahnya dulu telah diganti dengan bangunan baru. Fernandes mengambil hikmah bahwa fase kehidupan akan terus berlangsung dengan pergantian generasi yang baru pula. Keesokan harinya, Ila menceritakan bahwa ia mencurigai suaminya tengah memiliki hubungan gelap dengan seorang wanita lain setelah mendapati bau parfum di pakaiannya. Untuk itu, ia sedang memikirkan untuk pergi meninggalkan rumah dan ingin memulai kehidupan baru di daerah Butan. Ila mendapat informasi dari anaknya bahwa di Butan merupakan tempat yang menyenangkan. Membaca surat itu, Fernandes langsung membalas untuk berniat ikut bersama Ila. Keesokan harinya, Ila langsung membalas, "Ikut bersamaku? Bahkan namamu saja aku tak tahu," ucap Ila. Kemudian keesokan harinya lagi Ila menceritakan bahwa kemarin bibinya telah memutar kaset film kesukaan istri Fernandes. Lalu di kertas itu Ila menghapus beberapa baris. Ila menuturkan baris yang dihapus itu merupakan bentuk ekspresi keseriusannya dalam berucap bahwa sudah saatnya untuk saling bertemu secara langsung. Ila mengajak untuk bertemu esok hari di kafe Cooler di Matunga jam 1 siang. Tak lama kemudian tiba-tiba seorang pegawai kantor memberitahu Fernandes bahwa ia dipanggil oleh pemimpin perusahaan agar menemuinya di ruangannya. Fernandes pun segera ke sana. Setibanya di ruang pemimpin perusahaan terlihat Syekh sudah ada di sana. Pemimpin perusahaan itu langsung mengungkapkan bahwa ia kecewa dengan kinerja Syekh di hari kemarin yang begitu banyak melakukan kesalahan akunting. Sampai-sampai pemimpin perusahaan itu jadi dibuat malu ketika berada di acara rapat kantor akuntansi barusan. Mendengar hal itu, Fernandes langsung membela Syekh. Fernandes berjanji kepada pemimpin perusahaan itu bahwa ia akan memperbaiki kesalahan Syekh. Syekh jadi merasa tidak enak kepada Fernandes. Untuk menebus kesalahannya itu, Syekh mengajak Fernandes untuk makan masakan spesialnya yakni pasanda di rumahnya. Tak disangka ternyata Fernandes sangat menyukai masakan pasanda dari Syekh. Di hari itu Syekh sekaligus memperkenalkan calon istrinya kepada Fernandes. Lalu Fernandes juga jadi menceritakan bahwa dirinya juga sedang menjalin hubungan dengan seorang wanita yang bernama Ila. Mendengar kabar baik itu, Syekh dan istrinya ikut senang.
Lalu Syahih menuturkan bahwa dirinya akan segera melangsungkan acara pernikahan. Ayah istri Syahih telah mempersiapkan hadiah skuter untuk dirinya. Lalu Syahih meminta tolong kepada Fernandes untuk menjadi walinya ketika pernikahan nanti karena dirinya tidak memiliki siapa-siapa. Fernandes tak keberatan dengan hal itu. Lalu Fernandes menuturkan bahwa dirinya memutuskan untuk menunda pensiun. Ia akan mengangkat Syahih menjadi asistennya. Keesokan harinya, hari perjanjian untuk pertemuan Ila dengan Fernandes telah tiba. Namun ketika Ila telah sampai di kafe, Fernandes tidak berani untuk menghampirinya. Ila jadi kecewa kemudian segera kembali pulang. Keesokan harinya, Ila mengirim bekal makan dengan isian kosong. Mengetahui hal itu, Fernandes bisa mengerti mengenai perasaan kekecewaan Ila. Fernandes langsung mengirim surat permintaan maafnya karena kemarin ia tak menemui Ila. Fernandes menceritakan kepada Ila bahwa kemarin ia sempat melihat Ila dari kejauhan. Namun ia tak percaya diri untuk menghampiri Ila karena dirinya merasa sudah terlalu tua untuk menjalin hubungan dengan Ila yang ternyata masih muda dan cantik. Dan keesokan harinya, hari pernikahan Syahih telah tiba. Syahih sangat bahagia di hari itu walaupun cuma Fernandes seorang yang menjadi wakilnya. Sementara itu, Ila mendapat kabar bahwa ayahnya kini telah meninggal dunia. Ia langsung menguatkan ibunya agar tabah. Namun suami Ila beralasan tak bisa hadir di hari itu. Keesokan harinya saat kurir pengantar makanan Ila datang, Ila memberitahu kepada kurir itu bahwasanya selama ini alamat yang dituju itu salah. Namun kurir itu bersikeras bahwa ia telah mengantarkan makanan ke alamat yang tepat. Lalu Ila mencoba meminta alamat yang dituju selama ini kepada kurir itu. Setelah mendapatkannya, Ila bersama anaknya menuju ke sana. Ila ingin menemui orang yang selama ini telah menerima masakannya. Namun sayangnya sesampainya di sana ternyata Fernandes telah memutuskan untuk pensiun. Syahih memberitahu Ila bahwa Fernandes telah memutuskan untuk bertempat tinggal di daerah Nasik. Ila jadi agak kecewa di hari itu karena ia tidak dapat menemui orang yang selama ini ia ajak bertukar surat setiap hari. Setelah itu Syahih menawarkan diri untuk mengantarkan Ila kembali pulang ke rumah. Sementara itu, ketika Fernandes sedang menaiki kereta jurusan Nasik, ia tampak bimbang dengan keputusannya. Dan akhirnya ia memutuskan untuk tidak jadi berpindah tempat ke Nasik. Keesokan paginya, Ila kembali menulis surat untuk Fernandes. Ila menuturkan bahwa ketika anaknya telah pulang dari sekolah, Ila bersama anaknya akan berpindah ke daerah Butan meninggalkan suaminya yang telah selingkuh. Ila percaya bahwa pepatah yang berbunyi kereta yang salah dapat mengantarkan ke stasiun yang benar. Mendapat surat itu, Fernandes memutuskan untuk pergi menyusul Ila di Butan dengan menanyakan alamat surat itu kepada beberapa kurir makanan. Nah, itu tadi alur cerita dari film The Lunchbox yang dirilis pada tahun 2013. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kami. Oke, sekian dari kami dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.